Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk pembimbing pembimbing skripsi saya. Yang pertama adalah Ibu Nung Nurhayati, MA PhD. Kemudian yang kedua adalah Ibu Sari Sukawati, MPD. Karena berkat bimbingan beliau ini saya dapat menyelesaikan sebuah penelitian yang berjudul Pembelajaran Daring Menulis Teks Negosiasi pada Siswa SMK Kelas 10 dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan media YouTube. Baik, saya akan mulai untuk memaparkan hasil skripsi saya. Latar belakang penelitian ini adalah berdasarkan studi pendahuluan yang saya dapatkan saat melaksanakan praktik pengalaman lapangan di SMKP Negeri 1 Ketapang, khususnya pada siswa kelas 10, saya menemukan beberapa kendala yang dihadapi siswa ketika menulis teks negosiasi. Antara lain, siswa itu sulit untuk mengembangkan ide dan pikiran yang akan mereka tuangkan ke dalam teks. Artinya, siswa-siswa ini mengalami kesulitan ketika di dalam pikirannya sudah ada, tapi untuk menuliskan ke dalam bentuk teksnya sulit. Kemudian ada juga kesulitan untuk menggunakan kalimat yang sesuai dengan kaidah pembahasan teknik negosiasi. Selain itu, kurangnya perhatian siswa dalam pemilihan kata dan pemakaian tanda baca, kesulitan dalam menuangkan ide ke dalam bentuk tulis. Jadi, untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya mencoba menerapkan pendekatan kontekstual pada pembelajaran daring menulis teks negosiasi. Mengapa saya mencoba menerapkan pendekatan kontekstual pada pembelajaran daring menulis teks negosiasi? Karena menurut saya itu pendekatan kontekstual itu sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Dan kemudian teks negosiasi pun digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menurut saya sangat cocok jika metode tersebut atau pendekatan tersebut digunakan untuk pembelajaran menulis teks negosiasi, dan saya juga menggunakan bantuan media YouTube agar mendukung pendekatan kontekstual tersebut. Selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi berdasarkan latar belakang tersebut, di sini ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah skenario dan implementasi pembelajaran daring menulis teks negosiasi pada siswa SMK kelas 10 dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan media itu. Kemudian yang kedua, bagaimana respon guru dan siswa terhadap pembelajaran daring menulis teks negosiasi. Yang ketiga, kesulitan-kesulitan apa yang dialami siswa SMK kelas 10 dalam menyelesaikan tugas-tugas menulis teks negosiasi. Dan yang terakhir, kendala-kendala apa yang dihadapi guru dalam melaksanakan pembelajaran daring. Baik, kita lanjutkan kepada tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang tadi, jelas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui skenario dan implementasi pembelajaran daring, menulis teks negosiasi pada siswa kelas 10 dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan media YouTube. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui respon, bagaimana respon guru dan siswa terhadap pembelajaran menulis teks negosiasi. Yang ketiga, juga untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa dalam menyelesaikan tugas. Yang keempat, untuk mengetahui kendala yang dihadapi guru dalam melaksanakan pembelajaran daring menulis teks negosiasi dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan media YouTube. Baik, selanjutnya ada manfaat dari penelitian. Jadi, manfaat dari penelitian ini diharapkan pembelajaran daring menulis teks negosiasi dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan media YouTube ini dapat dijadikan alternatif dalam memperbaiki proses pembelajaran daring. Yang kedua, diharapkan pendekatan kontekstual ini dapat memberikan pengaruh yang lebih baik karena dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Jadi siswa lebih mudah untuk memahami materi atau teks tentang teks negosiasi ini.
Yang terakhir, mungkin diharapkan juga siswa itu mendapatkan pengalaman yang lebih bermakna karena pembelajarannya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian masuk kepada pembelajaran daring menulis teknik ilustrasi pada siswa SMK kelas 10 dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan media YouTube. Jadi di sini ada pengertian-pengertiannya. Yang pertama, pengertian dari pembelajaran daring. Jadi menurut Kuntarto, pembelajaran daring itu merupakan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi multimedia, video, kelas virtual, teks online animasi, pesan suara, email, telepon, dan video streaming online. Itu menurut Kuntarto. Nah, kemudian yang kedua ada teks negosiasi. Teks negosiasi adalah kata-kata asli berupa naskah berisi interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan menjadi kesepakatan yang dijunjung tinggi kedua belah pihak. Jadi teks negosiasi ini adalah untuk mencari jalan tengah dari sebuah permasalahan. Yang ketiga ada pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning atau biasa kita kenal dengan CTL. CTL ini adalah strategi pembelajaran yang menekankan proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi siswa itu diarahkan untuk belajar tapi dihubungkan dengan situasi kehidupan nyata dari siswa tersebut. Untuk pendekatan kontekstual ini ada 7 tahapan. Yang pertama adalah konstruktivisme, yang kedua inquiry, yang ketiga bertanya, yang keempat masyarakat belajar, yang kelima permodelan, yang keenam refleksi, dan yang ketujuh itu penilaian nyata. Baik, selanjutnya ada pengertian dari media YouTube. Media YouTube adalah suatu alat pengantar pesan, bisa berupa video, ya, bisa singkat, bisa juga durasinya panjang untuk membantu eh, menyampaikan bahan pembelajaran kepada siswa. Nah, metode penelitian dalam penelitian kali ini saya melakukan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif ini dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Kemudian data yang diperoleh dikumpulkan dari suatu keadaan, diolah secara kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menggambarkan upaya yang dilakukan oleh guru dalam memperbaiki kualitas pembelajaran daring menulis teks negosiasi dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan media YouTube. Baik, kita lanjut kembali. Untuk subjek dalam penelitian ini yaitu adalah siswa-siswi kelas 10 akuntansi 2 di SMK Penida 1 Katapang yang berjumlah 35 orang yang terdiri dari 9 orang anak laki-laki dan 25 orang siswi perempuan. Lokasi penelitiannya beralamat di Jalan Terusan Koko, kilometer 13, nomor 247, Desa Panguban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Kemudian, instrumen penelitian yang digunakan itu ada 3. Yang pertama, observasi atau lembar observasi. Lembar observasi ini digunakan untuk mengetahui ya bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas, apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Kemudian yang kedua, instrumen yang kedua adalah kuesioner atau angket. Kuesioner ini diberikan untuk mengetahui respons guru dan siswa terhadap pembelajaran yang telah
laksanakan. Kemudian instrumen yang ketiga adalah tes. Tes ini adalah cara untuk mengukur pengetahuan siswa dalam belajar. Kemudian dalam tes ini dibagi menjadi dua, ada tes pengetahuan dan tes keterampilan. Kemudian kita masuk ke hasil penelitiannya. Untuk hasil penelitian pada lembar observasi guru dan siswa, jadi dari 3 kali pertemuan, itu selalu mendapatkan presentasi 100%. Artinya, aktivitas guru dan siswa sudah sesuai dengan skenario pembelajaran yang dibuat. Ya, jadi kategorinya sangat baik. Selanjutnya, untuk angket respon siswa, hasil angket respon siswa pada pernyataan positif, mayoritas menjawab poin sangat setuju dan setuju. Artinya, ini berada pada hasil yang baik. Kemudian pada pernyataan negatif, mayoritas siswa menjawab poin tidak setuju, sehingga perolehan hasil persentase angket siswa yaitu 71,95% dengan kategori baik. Selanjutnya untuk hasil tes dengan nilai tinggi, nilai rendah, dan nilai tengah. Baik, jadi untuk tes di sini saya memberikan 15 soal pilihan ganda dan 1 soal berbentuk esai. Nah, di sini ada 3 siswa dengan 3 sampel nilai siswa ya, dengan nilai tinggi, nilai tengah, dan nilai rendah. Untuk yang mendapatkan nilai tinggi diperoleh oleh nomor subjek 4. Nilai tes pengetahuannya 100, artinya siswa ini mampu menjawab 15 pertanyaan pilihan ganda dengan benar. Kemudian untuk nilai tes keterampilannya adalah 91. Jadi dapat disimpulkan bahwa siswa tersebut sudah mampu menulis teks negosiasi dengan baik. Untuk hasil tes siswa dengan nilai tengah diperoleh oleh siswa dengan nomor subjek 6. Dengan nilai tes pengetahuannya 86, dari 15 pertanyaan yang diajukan, siswa tersebut mampu menjawab 13 jawaban benar dan 2 jawaban yang salah. Kemudian nilai tes keterampilannya adalah 58. Nah, nilai tes keterampilan ini menggambarkan bahwa siswa tersebut masih memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya kurang atau belum mengerti mengenai penggunaan kalimat perintah dalam teks negosiasi. Dengan nilai akhirnya adalah 72. Nah, untuk hasil tes siswa dengan nilai rendah diperoleh oleh siswa dengan nomor subjek 15. Nah, nilai tes pengetahuannya adalah 66. Dari 15 pertanyaan, siswa tersebut mampu menjawab 10 pertanyaan benar dan 5 pertanyaan yang salah. Untuk nilai tes keterampilannya yaitu 50, didapat dari hasil dari hasil tulisannya. Jadi masih ada beberapa kekurangan untuk siswa dengan nomor subjek 15. Nilai akhir dari siswa tersebut adalah 58. Baik, kita masuk kepada kendala-kendala yang dihadapi oleh guru. Jadi selama pembelajaran daring ini memang banyak sekali ya kendala yang dihadapi oleh guru. Salah satunya itu mungkin ada beberapa siswa yang belum paham atau belum mengerti dengan platform yang digunakan dalam pembelajaran. Contoh, saya menggunakan Zoom Meeting. Anak-anak cenderung belum mengenal Zoom Meeting itu yang seperti apa. Kemudian, bagaimana cara mengaplikasikannya. Jadi, kendala yang pertama itu yang dihadapi oleh guru itu, yang saya rasakan adalah bagaimana saya memperkenalkan terlebih dahulu platform pembelajaran agar siswa dapat mengerti bagaimana cara mengoperasikan dan mengakses platform tersebut. Jadi sebelum pembelajaran dimulai sudah
ada sebuah kendala yang mungkin ini harus awal sekali sebelum pembelajaran dimulai harus dihadapi. Ya, yang kedua, kendala yang kedua adalah tidak semua siswa bisa mengikuti pembelajaran secara streaming pada media Zoom karena keterbatasan orang tua, kemampuan orang tua siswa dalam pemenuhan kuota. Nah, ini juga menjadi sebuah kendala. Mungkin untuk di SMK PND 1 Ketapang ini, siswanya dan orang tuanya itu berasal dari kalangan menengah ke bawah. Jadi ada beberapa orang tua siswa yang tidak mampu untuk pemenuhan data kuota. Jadi tidak semua siswa dapat masuk dan mengikuti pembelajaran secara daring. Nah, kemudian yang terakhir, selain belum paham platformnya, kemudian tidak bisa mengikuti karena tidak punya kuota, yang ketiga itu sinyal yang tidak stabil juga menjadi kendala bagi guru dan siswa dalam pembelajaran daring. Karena SMK PND ini berada di wilayah Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung, dekat dengan Kecamatan Soreang atau Ciwidey. Nah, siswa-siswanya itu tidak hanya dari daerah Ketapang saja, tapi ada yang dari daerah Soreang, mungkin dari Ciwidey, dan ada beberapa orang yang dari daerah Cianjur Selatan, dari Cidaun pun ada. Nah, selama pandemi itu, mereka belajar secara daring, dan mungkin di tempat mereka sinyal itu tidak seperti di daerah Ketapang. Sinyalnya yang tidak stabil mungkin atau tidak ada sinyal. Jadi siswa itu tidak dapat mengikuti pembelajaran dan akhirnya itu menjadi sebuah hambatan dalam pembelajaran. Nah, jadi kesimpulan dari pemaparan saya yang sudah disampaikan tadi, yaitu yang pertama, skenario pembelajaran daring menulis teks negosiasi pada siswa kelas 10 SMK Perida 1 Ketapang dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan media YouTube telah sesuai dengan sintak pada pendekatan kontekstual. Kemudian, implementasinya terlihat pada aktivitas-aktivitas siswa dan guru yang dinilai sangat baik oleh guru pamong sebagai observer. Jadi, kesimpulannya untuk skenario pembelajaran dan implementasi pembelajaran daring menulis teks negosiasi menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan media YouTube itu sudah sesuai dengan harapan guru. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua adalah respon siswa kelas 10 SMK Pemda Ketapang terhadap pembelajaran daring menulis teks negosiasi dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan media YouTube dapat dikatakan baik. Itu dibuktikan dengan perolehan 75,9% respon siswa baik terhadap pembelajaran tersebut. Kesimpulan yang ketiga, kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas pada materi teks negosiasi diantaranya yaitu siswa itu masih kesulitan menentukan struktur teks negosiasi, kemudian kalimat pengajuan, penawaran, persetujuan. Jadi siswa itu masih mengalami kesulitan untuk membedakannya. Dan kesimpulan yang terakhir adalah kendala yang dihadapi guru dalam melaksanakan pembelajaran daring ada beberapa hal, yaitu yang pertama, ada beberapa siswa yang belum paham dengan platform yang digunakan, sehingga guru harus menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara mengoperasikan platform tersebut. Kemudian yang kedua, kemampuan dari orang tua siswa yang tidak semuanya mampu untuk membeli kuota. Kemudian yang terakhir, kendala di sinyal yang tidak stabil dikarenakan siswa-siswa SMK Peda Ketapang itu tidak hanya berasal dari daerah Ketapang, jadi ada yang dari daerah Sereang, Ciwidey, bahkan Cianjur Selatan, sehingga sinyal pun tidak mendukung untuk mengikuti pembelajaran daring. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
kepada para Dewan Penguji yang saya hormati. Kemudian mohon maaf apabila dalam penyampaian presentasi ini ada kesalahan dari saya. Terima kasih. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.